Stellar Transformations, episode 66. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hofei telah berubah menjadi seekor monyet raksasa yang mengerikan, tingginya hampir 50 meter. Berbagai aliran air setebal tubuh naga air iblis ungu mengalir tanpa henti di sekitar tubuh dan lengannya. Mata merahnya yang menyala-nyala. Semua orang di tempat kejadian terkejut sesaat. Ini, mata Teng San, Louke, dan bawahan mereka melotot. Mereka tak pernah menyangka seekor monyet yang awalnya tampak biasa-biasa saja bisa menjadi begitu menakutkan. Kini, bahkan Teng San dan Louke pun tak punya nyali untuk melawan Hofei. Bahkan wajah Overlord Azure Dragon dan Old Freak Trie pun berubah warna. Mereka bertukar pandang. Fei, ini mode mengamukmu. Ekspresi Qin Yu juga penuh kejutan. Hofei pernah berkata kepada Qin Yu bahwa ia akan menjadi jauh lebih kuat saat memasuki mode mengamuk, tetapi Qin Yu tidak pernah menyangka Hofei akan terlihat seperti ini dalam mode mengamuk. Monyet besar itu menengadahkan wajahnya ke atas dan meraung panjang. "Kakak, lihat aku mencabik-cabik mereka." Suara Hofei terdengar di benak Qin Yu melalui komunikasi indera suci. Qin Yu tersenyum, berpikir lebih baik ia pergi dan membiarkan Hofei bertarung sesuka hatinya karena jika ia tetap di sini sekarang, ia akan menghalangi aksi Hofei. Ia bisa melihat bahwa beberapa saat yang lalu Hofei hanya sedikit lebih lemah daripada Dilong dan Bijian, dan sekarang setelah Hofei meningkat pesat, menghadapi kelima naga air ini jelas tidak lagi sulit. Fei, aku serahkan padamu." Dengan satu gerakan tubuhnya, Qin Yu melesat pergi dalam lintasan melengkung bagai seberkas cahaya keemasan. Dalam sekejap, ia telah menempuh jarak puluhan li. Dari sekadar peserta, kini Qin Yu telah menjadi orang luar. Namun, saat ini, di bersaudara sama sekali tidak menghalanginya. Seluruh perhatian mereka terfokus pada Hofei. Qin Yu memang luar biasa cepat, tetapi serangannya bukanlah ancaman besar bagi mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Qin Yu, tetapi juga sangat sulit baginya untuk membunuh mereka. Karena itu, mereka mengabaikannya untuk sementara waktu. Terlebih lagi, tekanan yang diberikan monyet raksasa di depan mereka terlalu besar. Geraman, 5 naga air iblis ungu berguling ke langit dan terus menggeram ke arah Hofei. Monyet raksasa itu tiba-tiba mendongak dan memukul dadanya sendiri dengan tinjunya seolah-olah ia sudah gila. Raungannya menggema ke segala arah. Pada saat yang sama, air dalam radius beberapa ribu li dari pulau itu menjadi sangat kacau dengan ombak yang meningkat hingga mencapai ketinggian 100 meter. Terdapat banyak sekali pusaran air, yang semuanya berada di bawah kendali monyet raksasa ini. Tiba-tiba, si monyet berhenti melolong dan melotot ke arah 5 naga air iblis ungu di hadapannya dengan matanya yang menyala-nyala, penuh dengan permusuhan. Berubah menjadi kabur, Hofei tiba-tiba pergi beberapa li jauhnya dalam sekejap dan meraih naga air yang telah berubah menjadi Dilong. Tak mau dirugikan, Dilong meraung marah dan menghunjamkan tanduk tunggal hitam di kepalanya ke arah Hofei. Hofei mengayunkan tangannya. "Ayah!" Telapak tangan raksasa itu menghantam tubuh naga air dengan keras. Namun, Dilong secara tak terduga mampu menetralkan kekuatan dahsyat Hofei dengan menggetarkan tubuhnya yang panjangnya lebih dari 100 meter untuk sesaat. Bersamaan dengan itu, tanduk tunggal hitamnya ditusukkan ke tangan kiri Hofei. "Mati!" Monyet raksasa itu tiba-tiba berteriak. Suaranya kuat dan dalam. Tongkat hitam besar di tangan kanannya langsung diayunkan ke arah Dilong. Dengan goyangan tubuh besar itu, Dilong langsung naik ke langit. Ketika Dilong mengangkat tubuhnya sendiri, ia bahkan jauh lebih tinggi daripada Hofei. Menghadapi tongkat hitam Hofei, tanduk tunggal hitam di kepala Dilong tiba-tiba memanjang dan bergerak ke arah tongkat. Bang! Tongkat hitam dan tanduk tunggal hitam saling bertabrakan. Tubuh Dilong terguncang dan terlempar beberapa puluh li. Setelah itu, ia kembali terbang ke langit dengan memutar tubuhnya. Hofei juga terus-menerus mundur beberapa langkah. Meskipun ia menginjak ombak, ia tidak tenggelam sedikit pun. Kau sungguh terlalu lemah, cacing kecil, terlalu lemah." Ia telah berubah menjadi monyet besar, tetapi pikirannya tetap sama. Hanya saja suaranya menjadi jauh lebih kuat. Setelah keduanya beradu langsung beberapa saat yang lalu, Hofei hanya perlu mundur beberapa langkah untuk menetralkan serangan lawan dan tidak terluka sama sekali, sementara Dilong terpental beberapa puluh li dan jelas menderita beberapa luka. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara mereka berdua langsung ditentukan. Serang bersama, saudara-saudara.
Dilong menggunakan teknik rahasia ventriloquism. Suaranya menggema di langit. Tanpa ragu, kelima naga air iblis ungu menyerbu Hou Fei dari berbagai arah sambil menggeram. Ekspresi Hou Fei langsung berubah serius. Ia siap mengayunkan tongkat hitam di tangannya kapan saja. Ia tidak takut melawan Dilong 1 lawan 1, dan bahkan jika Dilong dan Dijian bergabung, ia masih bisa melawan mereka secara seimbang. Namun, kelima naga air iblis ungu menyerangnya bersamaan, padahal ia tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Terlebih lagi, setelah memasuki mode mengamuk, meskipun serangan dan pertahanannya meningkat pesat, kelincahannya justru menurun drastis. Mata Hou Fei yang menyala-nyala tiba-tiba memancarkan cahaya. Aku tidak bisa menang 1 lawan 5. Kita fokus saja membunuh salah satu dari mereka dulu. Menghadapi serangan gabungan kelima naga air, Hou Fei tetap tak bergerak. Semua orang menyaksikan tanpa berkedip. Tiba-tiba, terdengar auman monyet. Air dalam radius beberapa li dari Hou Fei menjadi sangat kacau, menyerupai tornado. Ombak naik hingga beberapa ratus meter tingginya dan tubuh Hou Fei lenyap ditelan ombak. Menyadari penglihatan mereka terhalang ombak, kelima naga air iblis ungu menjadi sangat marah dan segera mengaktifkan indera suci mereka. Semua orang langsung terkesima melihat ini. Hou Fei kemudian mengangkat tinggi tongkat hitamnya dan menyerang saudara ketiga, Diang. Diang jelas bukan tandingan Hou Fei yang bermode mengamuk meskipun telah bertransformasi menjadi naga air iblis ungu karena ia baru mencapai tahap Dongsu Tengah. Ia memang bisa menggunakan serangan diam-diam, tetapi jika ia harus berhadapan langsung dengan seseorang sekuat Hou Fei saat ini, ia pasti akan mati. Diang ketakutan sekaligus marah. Ia langsung membuka mulutnya dan menembakkan sinar hijau, yang langsung memanjang. Pedang terbangnya yang awalnya berukuran normal dengan cepat menjadi 10 zang panjangnya. Tongkat hitam Hou Fei panjangnya sama dengan tinggi badannya. Kedua senjata itu saling beradu, menimbulkan suara logam. Hah! Hou Fei berteriak dengan marah. Pedang terbang itu terbanting ke samping dan tongkat hitam itu terus turun. Saudara-saudara di lainnya tidak punya waktu untuk membantu. Diang bereaksi sangat cepat. Ketika ia menembakkan pedang terbang itu, tanduk tunggalnya langsung memanjang. Dentang, tongkat hitam dan tanduk itu, yang panjangnya telah mencapai lebih dari 10 meter, saling bertabrakan. Setelah itu, bayangan hitam yang sangat pendek terlihat jelas jatuh ke laut. Saudara ketiga, Dilong, Disu, Dijian, dan Dinai sama-sama cemas sekaligus marah. Bayangan hitam itu tak lain adalah sepotong tanduk tunggal Diang. Tadi, serangan Hou Fei tiba-tiba mematahkan sepotong tanduk itu. Namun, yang paling menakutkan keempat saudara lainnya adalah Hou Fei mengayunkan tongkatnya terlalu cepat. Tepat setelah pukulan pertama, pukulan kedua dengan tongkat sudah akan segera tiba. Bang! Tongkat itu menghantam tubuh Diang dengan keras. Diang memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terpental ke barat dengan sangat cepat. Saat terbang, Diang berubah ke wujud manusianya. Saat itu, ia terus-menerus batuk darah dan wajahnya sangat pucat. Melihat ini, keempat saudara di lainnya menjadi gila. Mereka tahu betul bahwa Diang telah terluka parah hingga tak bisa lagi mempertahankan wujud aslinya dan harus bertransformasi kembali ke wujud manusianya. Lagi pula, wujud manusia mengonsumsi energi paling sedikit, sedangkan tubuh naga yang besar mengonsumsi banyak energi. Dengan sangat marah, keempat saudara lainnya menyerang Hou Fei bersama-sama. Tiba-tiba, puff, teriakan memilukan terdengar. Dilong, Disu, Dijian, dan Dinai gemetar dan tiba-tiba berhenti. Mereka kemudian terbang menuju Diang secara bersamaan. Mereka hanya melihat tubuh Diang tak bernyawa dan Qin Yu menggenggam Yuanying di tangannya. Tak lain dan tak bukan adalah Yuanying milik Diang. Menyadari bahwa keempat saudara di lainnya memusatkan perhatian mereka padanya, Qin Yu memanaskan cahaya keemasan di telapak tangannya. Teriakan tajam dan memilukan terdengar saat jiwa Diang langsung hancur. Jangan! Dilong dan ketiga saudara lainnya benar-benar tercengang saat melihat ini. Awalnya, Qin Yu hanya memperhatikan, tetapi kemudian ia menyadari bahwa Diang terluka parah dan bahkan terbang ke arahnya. Tentu saja, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan kecepatannya, ia menangkap Yuanying milik Diang yang terluka parah hanya dalam satu gerakan dan menghancurkan jiwanya tanpa ragu. Dilong, aku menghabiskan hampir setahun mengikuti 3 yang mulia dari Gua Merah Darah ke Aula 9 Iblis. Dalam perjalanan, aku tidak pernah mencoba melarikan diri atau mengeluh. Setelah tiba di Aula 9 Iblis, aku menjawab semua pertanyaanmu, tapi bagaimana kau memperlakukanku? Kau hanya ingin membiarkan ubur-ubur teror itu memakanku dan bahkan mengada-ada bahwa aku harus merasa terhormat dibunuh olehmu. Sekarang kubalas perkataanmu itu, saudara ketigamu seharusnya merasa terhormat dibunuh olehku.
Titik 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 titik. Bermata tiga, wajah Azure Dragon berubah serius saat melihat Hou Fei mulai berubah menjadi monyet raksasa. Naga biru, kau khawatir atau takut? Ya. Rambut hijau si tua aneh bermata tiga berkibar tanpa henti. Siapapun yang mengenal si tua aneh bermata tiga tahu bahwa ketika rambutnya berkibar, itu pertanda ia ingin membunuh seseorang. Azure Dragon tersenyum, yah, benarkah? Si tua aneh bermata tiga mengangguk, ya, aku bisa. Aku paling bisa mentolerir kemunculan satu makhluk dewa selain kami di dunia bawah laut Xiuyao. Kalau Hou Fei hanyalah makhluk dewa biasa, aku tidak akan keberatan, tapi dia tiba-tiba bisa berubah dan menjadi jauh lebih kuat hingga bisa menyaingi mata ketigaku. Naga Azure mengangguk dan berkata, ya, ada perbedaan di antara makhluk-makhluk suci. Tiga mata, kau baru di tahap akhir Dongsu, sementara aku sudah di tahap awal Kongming. Aku satu tingkat di atasmu, tetapi jika kita benar-benar bertarung, aku hanya akan mengalahkanmu dengan selisih tipis. Dan jika kita bertarung sampai mati, mungkin kita berdua akan mati. Baguslah kamu tahu ini. Si tua aneh bermata tiga tampak agak arogan. Setahu saya satu-satunya katak bermata tiga biru dalam sejarah. Binatang suci mana dengan tingkat kekuatan yang sama yang bisa menandingi saya? Namun, jika Hou Fei ini setingkat dengan saya, dia pasti tidak akan lebih lemah dari saya. Jadi, kenapa kau belum bertindak, tiga mata? Tanya naga biru sambil tersenyum. Si tua aneh bermata tiga menatap naga biru dan berkata melalui komunikasi indera suci, mulai beraksi. Kenapa harus? Bukankah kau ahli nomor satu di dunia Xiuzhen di luar negeri? Kau sudah sangat tidak senang dengan keberadaanku. Apa kau bisa menoleransi kemunculan Hou Fei? Baik Azure Dragon maupun Old Freak Triai tidak ingin dikalahkan oleh orang lain. Jika Hou Fei adalah binatang dewa biasa, mereka tidak akan mempedulikannya sama sekali. Lagi pula, mereka juga binatang dewa dan jauh lebih kuat daripada Hou Fei. Namun, Hou Fei termasuk spesies binatang dewa yang sangat langka dan tidak biasa, jadi ceritanya berbeda. Azure Dragon berkata dengan frustrasi, tidak akan ada habisnya jika kau terus menyuruhku bertindak sendiri dan begitu pula sebaliknya. Bagaimana kalau begini? Kita berdua akan mengikat Hou Fei agar dia tidak bisa bergerak lalu membiarkan cacing-cacing kecil iblis ungu itu membunuhnya. Si tua aneh bermata tiga mengerutkan kening, membiarkan cacing-cacing kecil itu membunuh binatang suci, dan bahkan binatang suci yang tidak biasa. Katak tiga mata biru bukanlah makhluk suci biasa. Di matanya, naga air iblis ungu tak layak disebut. Bahkan naga biru, yang satu tingkat kekuatan di atasnya, hanya sedikit lebih kuat darinya. Dibandingkan dengan naga biru, katak tiga mata biru secara alami sedikit lebih hebat. Kau tidak ingin Hou Fei dibunuh oleh naga air iblis ungu itu. Jadi, kau bersedia beraksi. Azure Dragon kesal. Ketika si tua aneh bermata tiga merenung sejenak, terdengar tangisan pilu. Keduanya masih berbincang, tetapi Qin Yu telah membunuh Diang. Si tua aneh bermata tiga akhirnya berkata sambil mengangguk, baiklah, aku akan mengikat tangannya dan kau akan mengikat kakinya. Azure Dragon langsung tersenyum. Titik 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 titik. Qin Yu. Keempat saudara Diang tersisa meraung marah bersamaan, lalu menyerang Qin Yu. Dia telah membunuh Diang, jadi wajar saja mereka ingin membunuhnya untuk membalas kematian Diang. Qin Yu langsung terbang ke arah barat laut bagai seberkas cahaya keemasan. Saat Qin Yu baru saja mendekati Hou Fei melihat di bersaudara mengepung dan menyerang Qin Yu, dan langsung meluapkan amarahnya. Ia lalu mengacungkan tongkat hitamnya, ingin menyerang mereka. Tiba-tiba, naga biru, si tua aneh bermata tiga berseru keras dan mengulurkan tangannya. Dua sinar hijau melesat dengan sangat cepat. Tanpa memberi Hou Fei waktu untuk menghindar, kedua sinar itu mengikat tangan Hou Fei. Setelah itu, si tua aneh bermata tiga menarik tangannya kembali. Sementara itu, Azure Dragon juga mengirimkan dua sinar cahaya biru, yang mengikat kaki Hou Fei dalam sekejap. Dengan tangan dan kakinya terikat seolah-olah dirantai, Hou Fei tidak bisa bergerak lagi. Raungan mengaum, Hou Fei meraung dengan marah. Pada saat yang sama, otot-otot lengannya menggembung, tetapi ia pada dasarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap energi elemental iblis yang mengikat tangannya. Ia juga tidak dapat melakukan gerakan besar apapun dengan kakinya. Melihat pemandangan ini, Qin Yu tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Keempat saudara Di juga tercengang. Kenapa kalian berempat masih berdiri di sana? Kenapa kalian belum membunuh Hou Fei? Tanya Azure Dragon dengan nada acuh tak acuh yang mengandung paksaan dan kekejaman. Saudara-saudara Di langsung gembira. Sekarang tangan dan kaki Hou Fei terikat, jika mereka masih gagal membunuh Hou Fei, mereka seharusnya bunuh diri saja.
Dilong bereaksi paling cepat. Dengan kibasan ekornya, ia menjadi yang pertama menyerang Ho Fei. Tepat setelah itu, ketiga saudaranya, Bijian, Bisu, dan Dinai, terbangun. Mereka juga menyerang Ho Fei dengan kibasan ekor mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ho Fei begitu khawatir hingga ia terus meraung, membuat air di sekitar pulau naik turun dan menimbulkan gelombang. Namun, semua ini tidak membuat Di bersaudara enggan membunuhnya. Qin Yu, yang tidak jauh darinya, melihat semuanya dan pemancar pemberian Paman Lan muncul di tangannya. Paman Lan, cepatlah datang ke Pulau Batu Hitam yang jaraknya lebih dari 20.000 mil di barat daya Aula 9 Iblis dan selamatkan kami. Ia segera mengirimkan pesan ini menggunakan indera sucinya. Kemudian, ia mengisi seluruh tubuhnya dengan energi bintang keemasan tanpa ragu. Seperti meteor yang terbakar, ia mengabaikan segalanya dan menyerbu Dilong yang sedang menyerang Ho Fei di depan. Qin Yu diselimuti cahaya keemasan. Tak ada tanda-tanda rasa takut di matanya. Di depannya, seekor naga air iblis ungu yang besar, panjangnya lebih dari 100 meter, terlihat. Ho Fei tidak bisa bergerak, tetapi ini sama sekali tidak memengaruhi kemampuannya untuk mengetahui apapun yang terjadi di sekitarnya melalui indera sucinya. Sekarang ia dapat melihat dengan jelas bahwa Qin Yu sedang menyerang Dilong dengan gegabah, yang merupakan orang pertama yang menyerangnya. Ho Fei tahu kekuatan Qin Yu dan Dilong yang sebenarnya. Jangan lakukan itu, kakak. Dia begitu khawatir sampai hampir menangis. Energi elemen iblis di sekujur tubuhnya terus bergetar, tetapi aliran energi elemen iblis yang dipancarkan si tua aneh bermata tiga dan naga biru benar-benar terlalu kuat. Bahkan, keduanya telah memperkirakan kekuatan Ho Fei sebelum mengikatnya dengan energi elemen iblis mereka. Saat Qin Yu mendengar suara Ho Fei dalam benaknya melalui komunikasi indera suci, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas dan matanya memancarkan tekad yang lebih besar. Tatapan matanya yang cemerlang dan mengejutkan ini juga terlihat di masa lalu ketika ia mengorbankan dirinya untuk membunuh Wu Xing demi ayahnya. Qin Yu tidak punya banyak teman, tetapi begitu ia menganggap seseorang sebagai teman atau saudara, ia rela mempertaruhkan nyawanya demi mereka. Ho Fei, mati. Tubuh besar Dilong menyerbu Ho Fei dengan sangat cepat. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa tak jauh darinya, cahaya keemasan yang menyilaukan datang ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Sekilas, cahaya keemasan itu tampak seperti meteor yang terbakar. Dilong tercengang. Qin Yu, dengan menggunakan indera sucinya, ia menyadari bahwa itu adalah Qin Yu dan langsung merasa senang. Seketika, ada sedikit ekspresi tanpa ampun di wajah Dilong. Berbenturan langsung dengan Dilong. Qin Yu tahu betul bahwa ia sama sekali bukan tandingan Dilong yang sebenarnya, tetapi ia tidak boleh takut sekarang karena jika ia takut, tanduk tunggal Dilong akan menembus tubuh Ho Fei yang tidak berdaya. Saat Qin Yu terbang sangat cepat, matanya tiba-tiba berkobar karena kegilaan. Ia memberi isyarat dengan tangannya dan berteriak keras, mulai. Suaranya menggema di seluruh pulau batu hitam itu. Medan bintang 9 meteor berkobar. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Qin Yu semakin menyilaukan. Energi bintang keperakannya yang samar tiba-tiba melonjak. Saat ini, di dalam dantian Qin Yu, 9 meteor berputar tanpa henti di tengah butiran-butiran keperakan yang tak terhitung jumlahnya. Kesembilan meteor ini tampak seperti terbakar, memancarkan 9 aliran energi bintang keemasan yang terkonsentrasi secara menakutkan. Satu aliran menyatu dengan tubuhnya dan 8 aliran lainnya menjadi 8 siluet emas. Melihat berkas cahaya keemasan yang semula dengan cepat berubah menjadi 9 berkas cahaya keemasan, Dilong pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Qin Yu membuat isyarat tangan lagi dan tiba-tiba berteriak, hancurkan. Saat bertarung melawan Siang yang di masa lalu, ia menggunakan sebagian besar energi bintang keperakannya dalam jurus yang tampak seperti penyatuan 9 meteor. Namun, baru sekarang, setelah mencapai tahap meteor akhir dan mendapatkan tepat 9 meteor, ia dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam jurus ini. Kesembilan siluet itu mulai berputar dengan pola yang sama seperti 9 meteor yang berputar di dantian Qin Yu. Tiba-tiba, kesembilan siluet emas itu menyatu dalam sekejap mata, menjadi meteor yang sangat menyilaukan. Cahayanya bahkan dapat terlihat jelas dari jarak 1000 li. Penyatuan 9 meteor, serangan meteor. Mata Dilong juga berbinar-binar dengan ganas. Ia kembali berakselerasi dan energi elemental iblis internalnya meledak sepenuhnya. Dilong telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Bang! Tabrakan dahsyat itu mengirimkan gelombang kejut ke segala arah di udara. 3 naga air iblis ungu lainnya langsung tercengang. Mereka hanya melihat bahwa, dalam sekejap, Dilong kembali ke wujud manusianya dan seluruh tubuhnya memerah karena darah yang keluar dari mulutnya. Qin Yu pun jatuh tak berdaya dari langit.
Wajahnya pucat pasi dan seluruh tubuhnya pun memerah karena darah. Kehancuran bersama. Tak disangka, itu adalah kehancuran bersama. Bersaudara dengan Ho Fei, sepertinya Qin Yu ini juga punya keahlian khusus, seru si tua aneh bermata tiga. Azure Dragon juga memuji Qin Yu. Akan tetapi, apakah itu benar-benar penghancuran bersama? Tubuh Dilong terluka parah sehingga ia memang tidak bisa bertarung lagi, tetapi Yuan Yingnya masih berada di tahap akhir dongsu. Sebaliknya, luka fisik Qin Yu tidak terlalu parah, tetapi inti energi terpenting di tubuhnya, 9 meteor, telah terbakar habis sehingga ia mengalami kehilangan kekuatan yang sangat besar. Akibat benturan keras tersebut, otot-ototnya robek dan bahkan organ dalamnya pun rusak. Berbagai aliran jernih dari air mata meteorik membasahi bagian-bagian tubuhnya yang terluka bagai tetesan air jernih, memberinya perasaan yang sangat nyaman. Dengan susah payah, Qin Yu mengendalikan tubuhnya dan mengayunkan pedang terbangnya ke angkasa. Disu segera berubah wujud menjadi manusia dan mengangkat Dilong yang terluka parah. Namun, Dilong menatap Qin Yu dan Ho Fei dengan ekspresi muram dan memerintahkan, bunuh Ho Fei dulu, baru bunuh Qin Yu. Kini Ho Fei tak berdaya sementara Qin Yu terluka parah. Ya, kakak, Dinai dan Dijian masih dalam wujud naga air iblis ungu. Suara berat dan dalam keluar dari perut mereka. Setelah itu, mereka berdua menyerbu Ho Fei dengan sangat cepat. Qin Yu, yang terluka parah, langsung menjadi sangat khawatir. Ia dengan gegabah mengendalikan pedang api untuk terbang ke arah mereka. Namun, dia sekarang terluka parah sehingga kecepatan terbangnya terlalu lambat. Mengapa Paman Lan belum datang? Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan mereka, Qin Yu menjadi tidak sabar. Ketika dua naga air iblis ungu hendak menancapkan tanduk tunggal hitam mereka ke tubuh Ho Fei. Mengaum, raungan menggetarkan langit terdengar. Ho Fei, yang berwujud monyet raksasa, tiba-tiba berubah lagi. Tubuhnya menyusut sangat cepat, hanya dalam sekejap, ia kembali ke tinggi aslinya, yang sama dengan tinggi manusia normal. Oleh karena itu, dua naga air setan ungu merindukannya, tetapi mereka langsung berbalik. Tidak perlu berjuang, Ho Fei. Tak peduli kau berubah atau tidak, kau tak akan bisa lepas dari belenggu yang kupasang bersama si mata tiga. Ada sedikit rasa jijik di mata naga biru. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah warna, begitu pula wajah si tua aneh si mata tiga. Setelah berbalik, dua naga air setan ungu menyerang Ho Fei lagi. Ayah, dengan goyangan tangan dan kakinya, Ho Fei tiba-tiba melepaskan diri dari belenggu Azure Dragon dan si tua aneh bermata tiga. Ia kemudian menggerakkan tubuhnya secepat kilat dan tiba-tiba melancarkan pukulan dengan tangannya. Dinai langsung terpental lalu kembali ke wujud manusianya. Darahnya berceceran di udara. Tinju kecil Ho Fei menghantam tubuh Dijian. Dijian pun terpental mundur beberapa ratus meter. Namun, karena kekuatannya lebih besar daripada Dinai, ia masih dalam wujud aslinya. Fei Fei, mata Qin Yu keluar dari kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Mata Dilong, Dijian, Disu, dan Dinai melotot takjub. Naga biru dan si tua aneh bermata tiga, yang pertama kali menyadari ada yang tidak beres, juga menatap Ho Fei seperti monster. Teng San, Lo Ke, dan yang lainnya juga menatapnya dengan takjub. Meskipun saat ini Ho Fei hanya setinggi pria normal, dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Rambutnya berwarna keperakan, matanya berwarna emas dan mulutnya berwarna ungu. Dibandingkan saat dia baru saja memasuki mode mengamuk, Ho Fei memancarkan perasaan yang lebih mengerikan. Berubah lagi, naga Azure tak percaya. Binatang suci memang sudah sangat tangguh dalam wujud aslinya, tetapi mereka yang mampu bertransformasi bahkan dapat meningkatkan ketangguhan mereka satu tingkat. Misalnya, mata ketiga si tua aneh bermata tiga sudah cukup untuk meningkatkan serangannya satu tingkat. Namun, Ho Fei secara tak terduga bahkan dapat berubah lagi setelah memasuki mode mengamuk. Siapapun yang menyakiti kakak laki-lakiku mati. Dia menatap Dilong dengan dingin. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia tiba di wajah Dilong. Kecepatannya begitu cepat hingga bahkan melampaui kecepatan tertinggi Qin Yu. Meskipun tubuh Ho Fei telah mengecil, dia sangat berbahaya saat ini. Dibandingkan saat ia masih dalam wujud monyet besar, saat ini ia lebih kuat dan bahkan satu tingkat lebih cepat. Disu, yang berada di samping Dilong, hanya punya cukup waktu untuk segera berubah ke wujud aslinya. Bersamaan dengan itu, ia mengayunkan tongkat panjangnya ke arah Ho Fei. Ho Fei melambaikan tangannya. Tongkat hitam itu tiba-tiba muncul dan menghantam tongkat panjang Disu. Bang! Dengan sekali tebasan tongkat, naga air iblis ungu yang telah diubah menjadi Disu terlempar dan terpaksa kembali ke wujud manusianya. Hanya dalam sekejap, 3 dari 4 bersaudara Dilong, Disu, dan Dinai telah kehilangan semua kemampuan bertarung mereka.
Hanya di Jian yang masih memiliki sedikit kekuatan untuk bertarung. Hou Fei melirik Di Long, yang diam-diam ketakutan. Namun, Hou Fei tanpa ampun mengayunkan tongkatnya ke bawah. Ia kembali berubah menjadi mode mengamuk karena melihat Qin Yu mempertaruhkan nyawanya melawan Di Long. Matilah, Hou Fei. Namun, tongkat hitam Hou Fei tidak dapat jatuh karena aliran energi elemen iblis menahannya sepenuhnya. Setelah itu, sebuah siluet cakar menembus udara dan menyerangnya. Hou Fei menyatukan tongkat hitam itu dengan tubuhnya dan langsung melarikan diri beberapa puluh li dengan melakukan salto. Naga biru, melihat Azure Dragon, ia sedikit mengernyit. Baru saja, Azure Dragon lah yang menghentikannya. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, ia masih belum sebanding dengan Azure Dragon. Lagi pula, Azure Dragon adalah binatang suci tahap awal Kongming. Hou Fei hanyalah binatang dewa tahap akhir Yuanying. Meskipun ia telah bertransformasi 2 kali, masih ada perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka. Jika ia berada di tahap akhir Dongsu, ia pasti bisa mengalahkan Azure Dragon, tetapi ia baru mencapai tahap akhir Yuanying. Si mata 3, mungkin kau bahkan tak bisa membayangkan makhluk suci macam apa Hou Fei ini, kan? Apa kau akan mengabaikan ancaman seperti itu? Tanya naga biru sambil tersenyum kepada si mata 3. Tentu saja tidak, karena si tua aneh bermata 3 menggunakan teknik ilusi, ia tampak seperti anak laki-laki berpakaian hijau. Saat itu, titik tengah di antara kedua alisnya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan mata vertikal. Seberkas cahaya hijau tua melesat langsung ke arah Hou Fei dari mata ini dalam sekejap. Si tua aneh bermata 3 telah menggunakan gerakan yang kejam sejak awal. Bang! Hou Fei melancarkan serangan dengan mengayunkan tongkatnya. Sinar cahaya hijau tua mengenai tongkat hitam tersebut. Hou Fei terpental mundur, tetapi tongkatnya tetap utuh. Senjata suci macam apa tongkat hitam itu? Si tua aneh bermata 3 terkejut. Kekuatan senjata suci tingkat tinggi bervariasi tergantung kekuatan penggunanya, sementara serangan kritis si tua aneh bermata 3 ini sangat dahsyat. Menurutnya, mengingat kekuatan Hou Fei, meskipun tongkat hitam itu adalah senjata suci tingkat tinggi, setidaknya akan ada sedikit kerusakan, tetapi tidak rusak sama sekali. Senjata suci macam apa? Itu alat pengorek api kompor kakekmu, khusus dipakai untuk menghancurkan kodok sepertimu. Hou Fei meraung liar. Pada titik ini, ia tak lagi peduli dengan taktik dan diplomasi. Ketika seseorang ingin membunuhnya, apakah ia harus diam saja agar terbunuh? Bergerak secepat kilat, ia tiba di sisi si tua aneh bermata 3 dan mengayunkan tongkatnya ke bawah. Dentang. Tongkat hitam dan tangan kanan berkilau si tua aneh bermata 3 beradu, namun suara logam tetap terdengar. Apakah kamu masih menahan diri, 3 mata? Naga Azure meraung dengan ganas. Dalam sekejap mata, energi elemen iblis yang sangat mengerikan melonjak dari permukaan tubuhnya dan menyelimuti area seluas beberapa puluh li. Karena tak mampu menghindar tepat waktu, Hou Fei tertahan oleh energi yang tampaknya tak terbatas ini dan kecepatannya pun menurun drastis. Dia melawan, tetapi kekuatan penahannya semakin kuat. Hou Fei, wujud aslimu sangat langka dan mumpuni. Sayang sekali kau baru mencapai tahap Yuanying akhir. Jika kau sudah mencapai tahap Dongsu akhir, hari ini aku dan si mata 3 tidak akan sebanding denganmu. Dengan makhluk suci sepertimu di sekitar, mungkin bahkan klan nagaku pun tak akan bisa tenang. Jadi, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Pada saat ini, Di Long yang terluka parah mengerutkan kening, klan naga. Sepengetahuannya, naga biru adalah satu-satunya naga biru di istana naga biru, jadi dari mana asal klan naga itu? Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Ia telah menemukan sebuah kemungkinan, tetapi ia menyembunyikannya di lubuk hatinya karena membunuh Hou Fei dan Qin Yu adalah hal terpenting saat ini. Saat Azure Dragon melakukan pukulan mematikan. Hou Fei tiba-tiba gemetar kesakitan. Setelah itu, tubuhnya perlahan berubah. Dari rambut keperakan dan mata emas, ia kembali ke wujud aslinya, yang tampak seperti monyet biasa. Sekarang ia benar-benar tak berdaya, seolah-olah menderita penyakit serius. Haha, sepertinya transformasimu tidak bebas dari efek negatif. Azure Dragon tertawa terbahak-bahak. Hou Fei cemas sekaligus marah. Menurut ingatan turun-temurunnya, mode mengamuk akan membuat tulang dan otot tubuhnya sakit setelah menggunakannya, tetapi tidak memiliki efek samping atau batas waktu. Namun, secara teori, transformasi keduanya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Hou Fei pada levelnya saat ini. Hanya karena terlalu khawatir dan sangat marah, ia berhasil bertransformasi 2 kali. Namun, ia tidak mampu bertahan dalam wujud itu terlalu lama, dan yang lebih parah lagi, kini ia bahkan tak punya cukup tenaga untuk mengangkat tangannya. Monyet ini tadinya sangat sombong,
Tapi sekarang dia tak punya kekuatan dan jadi mangsa empuk, kata si tua aneh bermata 3 sambil tertawa. Saat ini dia sama sekali tidak khawatir. Tanpa kekuatan, binatang suci tak ada bedanya dengan kutu busuk. Dia melirik ke arah Azure Dragon, mengapa kau tidak membunuhnya, Azure Dragon? Aku memberimu kesempatan ini, si mata 3. Monyet ini adalah binatang suci yang sangat langka, jadi kenapa kau tidak membunuhnya? Naga Azure tampak sangat murah hati. Sekarang ia dan si mata 3 si tua aneh benar-benar riang. Namun, ia tiba-tiba menatap Qin Yu dengan ragu. Belum lama ini dia melihat Qin Yu berusaha sekuat tenaga demi Hou Fei. Jadi, secara logika, sekarang Qin Yu seharusnya sangat cemas karena mereka akan membunuh Hou Fei, tetapi Qin Yu sama sekali tidak terlihat cemas, bahkan ada senyum tipis di wajahnya. Mengapa, Paman Lan? Qin Yu segera memberi hormat dan berkata. Melihat Paman Lan tiba-tiba muncul dengan senyum lebar di wajahnya, tampak sama sekali tidak khawatir, Qin Yu tahu bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Hou Fei dan secara alami menjadi tenang. Mendengar suara Qin Yu, Hou Fei membelalakan matanya tak percaya dan menatap ke kejauhan dengan gembira sekaligus terkejut, Tuan. Naga biru dan si tua aneh bermata 3 terkejut. Jika mereka tidak bisa mendeteksi seseorang di belakang mereka, jelas orang ini jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka langsung berbalik dan melihat. Pakaian biru Paman Lan berkibar-kibar. Ada senyum tipis dan acuh tak acuh di wajahnya. Kamu terlalu gegabah, Fei Fei. Ia melambaikan lengan bajunya. Seberkas cahaya ditembakkan ke tubuh Hou Fei. Dalam sekejap, luka-luka Hou Fei tiba-tiba sembuh, seolah-olah tidak pernah ada.